Doa Syekhona Khalil Bangkalan menuju Indonesia raih kemerdekaan, karena karomahmu engkau maha gurumu. Kami akan selalu bersama Intan NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari, di garda terdepan ulama, rakyat dan santri. Fatwa resolusi jihad fisabilillah menjaga NKRI. Jam'iyah Nahdlatul Ulama bela negara, cinta tanah air dan kewajiban agama. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama kepada Al-Mukarram Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, sadatil ulama al-ajilla wa sa'adatil az-zu'ama al-a'izza, muqaddimah yang mulia Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Wakil Rais Am Kiai Haji Afifuddin Muhajir, jajaran para ruasa di Kiai Idris Hamid dan lain-lain, Katib Am Kiai Haji Ahmad Said Asrari dan jajaran para katib yang hadir, para ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang hadir, termasuk Ibu Khofifah Indar Parawansa yang kebetulan juga Gubernur Jawa Timur, kebetulan saja sebetulnya itu. Saudara Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf, sebetulnya saya tadi ingin mengikuti jejak Kiai Fakhrillah Ashal. Saya ingin memerintahkan Saudara Sekjen untuk mewakili saya di sini. Tapi saya tahu dia tidak akan berani karena dia pakai sarung, khawatir dicurigai mau menyaingi Rais Am. Saudara Bendahara Umum Haji Mardani Maming dan jajaran para wakil bendahara yang hadir, para tamu undangan, para kiai, Kiai Azaim, ada Kiai Abun Bunyamin Ruhiyat, ada Ibu Zanuba Arifah Hafsah, ada Nyai Munjidah dan lain sebagainya, hadirin yang saya hormati, sahabat Banser Erick Thohir yang kebetulan juga menek BUMN, ini kebetulan lagi ini. Jadi ini karena ini
Banser anyaran, banser baru ini baru. Ini perlu kita beri lebih banyak informasi tentang Seluk Beluk NU ini. Jadi Ibu Khofifah Indar Parawansa ini selain Ketua Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang kebetulan Gubernur Jawa Timur, beliau ini juga masih menjabat sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama. Muslimat itu boleh dikata ibunya Ansor. Banser itu bagian dari Ansor. Jadi nggak usah heran kalau ada anak runtang-runtung dengan ibunya. Paling tidak spanduknya. Kang Teten Mas Duki, Menteri Koperasi dan UKM yang saya hormati, sahabat-sahabat yang saya cintai, para ketua dan perwakilan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang hadir malam ini, Masya Allah, yang masih mengira bahwa muktamar belum ditutup. Kepengennya muktamar terus. Para pengurus cabang yang hadir, ada Ramaki, Ketua Cabang Bengkalan hadir di sini, dan pengurus-pengurus cabang lainnya, alhamdulillah. Ini adalah peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99. Setahun sebelum usia 1 abad Nahdlatul Ulama. Syekhona Kiai Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani wafat setahun sebelum lahirnya Nahdlatul Ulama, dan sebelum wafat beliau mewariskan isyarah-isyarah yang berisi izin. Dan izin itu di dalam wawasan kita, terutama di pesantren, ini berarti juga bimakna amar. Seperti kalau dalam ayat dinyatakan da'iyan ilallah biiznih ay bi amri. Isyarah-isyarah Syekhuna memberi izin, dan itu berarti perintah kepada santri-santri beliau, termasuk Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hashim Asy'ari, untuk mendirikan organisasi ulama yang kemudian diberi nama Nahdlatul Ulama ini. 1 tahun lagi Nahdlatul Ulama akan memasuki usia yang ke-100, 1 abad. Bagaimana mungkin kita tidak ingin datang ke tempat ini, menghadap Syekhona, merasakan jejak-jejak di buminya, agar kita ingat untuk apa Jam'iyah ini didirikan. Peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama tahun ini kita selenggarakan dalam satu rangkaian kegiatan di 4 titik yang berbeda. Yang pertama pada tanggal 31 Januari yang lalu, bersamaan dengan pengukuhan pengurus besar Nahdlatul Ulama, kita selenggarakan di Balikpapan, Kalimantan Timur.
Kemudian kita selenggarakan kegiatan lain dalam rangka peringatan Harlah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita canangkan walaupun terpaksa harus ditunda karena uzur corona yang alhamdulillah di sini katanya tidak ada. Katanya. Tapi kita mencanangkan dan akan segera kita laksanakan juga, insyaallah dalam waktu dekat. Satu lagi kegiatan di Palembang, Sumatera Selatan. Dan malam ini di Bangkalan kita maksudkan sebagai puncak rangkaian peringatan Harlah Nahdlatul Ulama tahun ini. Titik-titik kegiatan itu dan rangkaian kegiatannya tidak dipilih secara acak, tetapi merupakan kesimpulan dari satu upaya refleksi, perenungan tentang perjalanan yang telah dilalui oleh Nahdlatul Ulama, tentang visi dan cita-cita yang dipikirkan oleh para muassis Nahdlatul Ulama dan apa yang kita butuhkan untuk bisa bergerak lebih jauh lagi, khususnya dalam menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama ini. Kita sengaja memilih melakukan pengukuhan dan peringatan Harlah di Balikpapan, Kalimantan Timur pada tanggal 31 Januari yang lalu, yang merupakan tanggal lahir Nahdlatul Ulama menurut kalender Masehi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa saat ini negara yang diwakili oleh pemerintah Republik Indonesia telah membuat satu inisiatif yang ikonik tentang arah atau yang melambangkan arah masa depan. Dan inisiatif ini telah menjadi konsensus politik, diterima sebagai konsensus politik, bahwa kita akan punya ibu kota negara yang baru dan sudah dipilih nama untuknya, yaitu Kota Nusantara. Dulu kita sering mendengar Nusantara itu singkatan NU, santri, dan tentara. Nah, tapi mohon maaf karena perkembangan sejarah, maka kita buat satu penyesuaian. Kita katakan bahwa Nusantara itu adalah NU santri, pemerintah rakyat. Artinya bahwa hubungan antara NU sebagai jamaah dengan santri sebagai jamaah laksana hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Ini adalah inisiatif yang ikonik mengenai masa depan. Maka kita ingin ikut menjadi bagian dari inisiatif masa depan itu. Karena Nahdlatul Ulama ingin menggapai masa depan dan tidak mau dipenjara oleh masa lalu. Maka kita nyatakan bahwa kita ingin menjadi bagian dari inisiatif masa depan itu, yang dalam hal ini disimbolkan oleh adanya ibu kota negara yang baru untuk menjadi bagian darinya, dan sekaligus kita ingin mengusulkan, meminta kepada pemerintah dalam hal ini untuk berpikir
tentang ibu kota negara yang baru ini bukan hanya tentang desain fisiknya saja, rancangan fisiknya saja, tapi kami ingin mengajak pemerintah untuk juga memikirkan desain sosialnya, rancangan sosialnya. Kita akan membangun satu kota yang sama sekali baru di IKN nanti, dan kita harus berpikir masyarakat macam apa yang akan kita hadirkan di kota yang baru itu. Di dalam membangun desain sosial inilah Nahdlatul Ulama ingin ikut serta. Selanjutnya kita pilih Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur sebagai tempat berkegiatan, karena Nusa Tenggara Timur itu adalah wilayah provinsi yang dianggap paling mencerminkan tradisi maritim Nusantara. Provinsi maritim di Nusantara adalah Nusa Tenggara Timur. Dan kita tahu bahwa secara keseluruhan karakter peradaban Nusantara ini adalah karakter maritim. Kita semua ini adalah orang-orang maritim. Karena nenek moyang kita adalah orang pelaut yang suka mengarung luas samudera, menerjang ombak tiada takut, menembus badai sudah biasa. Kita akan menempuh masa depan yang penuh ketidakpastian dan penuh dengan badai sejarah yang mungkin akan menjelang. Tapi kita adalah keturunan-keturunan orang pelaut. Kita tidak takut karena menerjang badai sudah biasa. Kita pilih Palembang, Sumatera Selatan, karena kita butuh untuk memahami referensi sejarah masa lalu sebagai kebutuhan untuk melihat masa depan. Palembang adalah Sriwijaya, dan Sriwijaya adalah eksperimen berskala Nusantara, eksperimen peradaban berskala Nusantara yang paling tua tercatat di dalam sejarah. Kita ingin menghayati kembali bagaimana inisiatif peradaban berskala Nusantara ini dulu pernah dihadirkan oleh para pendahulu kita, agar kita menangkap semangat dan visinya tentang masa depan yang jauh bagi peradaban kita bersama ini. Dan akhirnya kita pilih Bangkalan untuk menghadap kembali kepada Syekhona Muhammad Khalil. Tadi memang dikatakan bahwa Syekhona ini bukan hanya sekedar tempat untuk tabarruk, tapi juga beliau memiliki karya-karya yang menjadi referensi intelektual yang sangat berharga. Tetapi saya harus katakan terus terang saja, kami datang ke sini menggelar peringatan harlah di sini, terutama maksudnya memang tabarruk, ngalap barokah kepada Syekhona, dan mengingat apa pesan-pesan Syekhona untuk Nahdlatul Ulama ini. Di antara pesan yang paling substansial dan paling punya makna berskala peradaban dari isyarah-isyarah Syekhona kepada Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari adalah satu ayat, saya lupa itu surat
apa ayat berapa, karena biasanya NU ini tidak ngapalkan angkanya. Tapi saya ingat bahwa ayat itu berbunyi yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Orang-orang ingin mematikan cahaya Allah, tapi Allah senantiasa menyempurnakan cahayanya, walaupun mereka yang ingkar tidak suka. Dan kalau kita melakukan refleksi terhadap konteks sejarah lahirnya Nahdlatul Ulama, ini menjadi sangat relevan sekali. Karena Nahdlatul Ulama lahir ketika kekuatan-kekuatan besar dunia sedang bergelut, sedang mengerahkan kekuatan-kekuatan mereka untuk mematikan nurullah. Tapi Syekhona berpesan kepada santri-santrinya, kepada para ulama yang menjadi bagian dari simpul sanad yang ada pada diri Syekhona, bahwa kita semua tidak boleh berkecil hati, karena Allah senantiasa akan menyempurnakan cahayanya. Maka dengan kata lain, Bapak Ibu sekalian, Nahdlatul Ulama ini lahir dengan harapan semoga menjadi wasilah itmam nurillah, wasilah untuk menyempurnakan nurullah, walaupun mereka yang ingkar tidak suka. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita memang yakin bahwa mandat kita adalah mandat itmam nurillah, bahwa harapan yang dibebankan ke pundak kita adalah harapan itmam nurillah, maka tentunya kita harus kembali kepada mathal dari nurullah itu sendiri. Tadi saya sengaja mengorder request ayat kepada qori yang membaca tilawah tadi, surat An-Nur ayat 35, karena di situ ada mathal tentang nurullah. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Saya sangat menyukai ayat ini, terutama ketika saya berpikir tentang Nahdlatul Ulama. Apa yang saya sampaikan ini bukan tafsir. Apa yang saya sampaikan ini nanti sekedar cara saya membangun satu nalar tentang kedudukan Nahdlatul Ulama di tengah-tengah gejolak sejarah dan peradaban umat manusia. Mathalun nurihi kamishkatin fiha misbah. Miskat itu ceruk yang tidak tembus, seperti jendela tapi tidak tembus, yang memang fungsinya adalah tempat untuk meletakkan pelita. Sedangkan misbah itu diletakkan di dalamnya. Saya ingin membangun satu nalar bahwa miskat itu adalah jamaah Nahdlatul Ulama, sedangkan misbahnya adalah jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jamaah ini adalah ceruk untuk menempatkan misbah, pelita. Tapi misbah itu tidak akan mampu tegak dan tenang sinarnya menerangi sekitarnya kalau tidak dilindungi dengan zujajah, dengan kaca atau semprong kalau orang Jawa mengatakan.
Semprong inilah akan menjaga api dari pelita itu supaya tetap menyala dengan tenang, dengan sinar yang menerangi lingkungannya. Zujajah ini adalah tatanan organisasi. Tatanan organisasi ini harus kita fungsikan laksana zujajah yang memberi bentuk kepada sumber cahaya itu sendiri, sekaligus menjaga ketenangan api yang menjadi sumber cahaya itu. Tetapi zujajah ini harus sungguh-sungguh zujajah yang jernih. Ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyah. Di dalam kitab-kitab tafsir kita menemukan banyak pandangan para ulama mengenai apa yang dimaksud la syarqiyatin wala ghurbiyah. Saya tidak ingin ikut-ikutan membuat tafsir tentang ini. Saya hanya berpikir bahwa selama suatu titik disebut syarqiyah, pasti dia juga ghurbiyah. Dimanapun satu titik disebut ghurbiyah, pasti dia juga syarqiyah. Bangkalan ini adalah syarqiyah dalam perspektif Surabaya, tapi ghurbiyah dalam perspektif Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat itu ghurbiyah dalam perspektif Nusa Tenggara Timur, tapi jelas syarqiyah dalam perspektif Madura. Maka la syarqiyatin wala ghurbiyatin seharusnya berarti universal yang meliputi seluruhnya, sehingga tidak bisa lagi ditunjuk mana yang syarqiyah, mana yang ghurbiyah. Ini relevan karena misbah senantiasa dimaksudkan untuk menyinari seluruh ruangan. Misbah tidak dimaksud untuk menyinari satu sudut saja, tapi seluruh ruangan, seluruhnya tanpa kecuali. Maka Nahdlatul Ulama Jam'iyah ini harus sungguh-sungguh bisa berfungsi membawakan maslahat bagi semua tanpa kecuali, tanpa peduli perbedaan latar belakang apapun. Dan Bapak Ibu sekalian, sebetulnya sekarang ini kita sudah mencicipi betapa besar maslahat yang bisa kita hadirkan kalau kita sungguh-sungguh bersikap la syarqiyatin wala ghurbiyah. Kita baru selesai muktamar akhir Desember yang lalu. Belum ada 2 bulan yang lalu. Kepengurusan baru selesai disusun awal Januari, kalau tidak salah tanggal 5 atau 7 Januari. Ya, saya sampai lupa karena terlalu cepat gerak ini. Dan baru dikukuhkan tanggal 31 Januari yang lalu. Tapi sampai hari ini kita sudah mendapatkan komitmen kerjasama dengan berbagai pihak, dalam hal ini kementerian-kementerian dalam pemerintahan. Seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan dalam proses peresmian kerjasama dengan Kemenko Ekonomi. Dan baru saja kita tanda tangani kerjasama dengan Kemenek BUMN dan Kementerian Koperasi dan UKM. Dari yang sudah kita sepakati itu, kita antara lain akan menerima program permajaan sawit rakyat
yang potensial akan melibatkan sekurang-kurangnya 130 cabang di seluruh Indonesia. Kita juga menerima kerjasama program untuk membangun kampung nelayan, mengembangkan kampung nelayan di 90 titik di seluruh Indonesia. Dan baru saja kita tangani kerjasama dengan 2 kementerian yang insya Allah nanti akan kita bangun 250 BUMNU, Badan Usaha Milik NU. Dan akan kita didik sekurang-kurangnya 10.000 wirasantri. Saya mendapatkan laporan dari teman-teman yang telah bekerja keras selama kira-kira 3 minggu belakangan ini untuk menggalang kerjasama. Di sini ada Ibu Alisa Wahid, ada Pak Nasirul Falah, ada Pak Amin Said Husni, ada Pak Arif Marbun, ada enggak ini? Ada Pak Umar Syah dan lain-lain, Pak Arif Marbun, dan lain-lain teman-teman semuanya. Hanya dalam 3 minggu telah menghasilkan semua ini, dan saya mendapatkan laporan bahwa untuk setiap kerjasama itu sebetulnya kita ditantang. Jadi ketika kita mendapatkan kerjasama dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemenko Ekonomi, kita ditantang, mau berani berapa? Berani ngambil program berapa hektar? Konon total luas hutan sawit rakyat di seluruh Indonesia itu ada sekitar 4 juta hektar. Dan kita ditantang mau ambil berapa juta, terserah kita. Karena ini baru permulaan, kita ambil ya kira-kira 1 juta hektar saja. Begitu juga untuk kampung nelayan. Kita ditanting, berani berapa puluh, kita ambil 90 saja. Sama dengan kementeriannya Pak Erik, kita ditanting mau berapa, BUMNU. Ya berapa ya, 250 dulu saja lah. Kalau kita minta 1.000 insya Allah dikasih sama Kemendak BUMN. Begitu juga dengan Kementerian Koperasi, berani berapa? Kita sebut 10.000. Sama Kementerian Marketing, enggak sekalian aja 1,5 juta lah gitu. Ya nanti dulu Pak, ini baru mulai gitu. Mudah-mudahan setelah berjalan kita bisa ambil lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Ini semua adalah hasil bahwa kita menyatakan diri terbuka untuk semua. Kalau kemudian ada yang merasa tidak enak dengan ini, ya bagaimana lagi? Karena kenyataannya dengan membuka diri untuk semua, kita bisa mendapatkan maslahat yang lebih besar. Kalau ada yang merasa tidak enak, saya ini tidak bisa berpantun seperti Kiai Zawawi Imron atau pembawa acara tadi. Saya satu-satunya pantun yang saya tahu itu ijazah dari Kadir Sri Mulat. Sor mejo no ulane, jok gelo wis ngono carane. Tapi Bapak Ibu sekalian, ini semua hanya bisa sungguh-sungguh kita harapkan maslahat yang barokah, sebagaimana barokah lahirnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, apabila sungguh-sungguh saripati dari pohon yang menjadi sumber nyala api itu adalah minyak yang begitu jernih sehingga yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashuna, begitu jernihnya sehingga seolah-olah sudah bersinar walaupun tidak disulut dengan api. Begitu jernihnya
sehingga nggak dapat sumbangan pun itu sudah bisa membawa manfaat yang besar, apalagi dapat sumbangan. Ini adalah saya kira modal utama untuk kita semua. Para masyayikh al-muassisun yang mendirikan jam'iyah ini, pada waktu itu beliau-beliau itu adalah bagian dari bangsa inlander jajahan. Beliau-beliau itu adalah bagian dari bangsa yang diperbudak oleh bangsa lain. Diperbudak sebagai inlander yang pangkat martabatnya sama dengan anjing. Sebagaimana tertulis di kantor-kantor gubernemen pada waktu itu, inlander dan anjing dilarang masuk. Tetapi karena di dalam dada para masyayikh itu ada zaitun yang yakadu yudhi'u walau lam tamsas hunar. Beliau-beliau berani berpikir tentang peradaban masa depan. Hari ini kita punya ketua, salah seorang ketua, Ibu Khofifah Indar Parawansa, Ibu Ali Sawahid. Kita punya sekjen Saifullah Yusuf. Kita punya bendahara Haji Mardani Maming. Kita punya banser Erick Thohir. Kita punya wakil presiden Kiai Ma'ruf Amin. Kalau kita tidak berani memancangkan cita-cita tentang masa depan peradaban umat manusia, kita adalah kata-kata yang kerdil. Kita dilahirkan dari rahim para pemenang. Rahim mereka yang memenangkan martabat bangsanya. Rahim mereka yang mendidik keseluruhan anak bangsa ini menjadi pendekar-pendekar peradaban. Kita harus berani mencurahkan segala yang kita miliki dengan penuh ikhlas untuk memperjuangkan peradaban yang lebih mulia di masa depan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri saja, bukan hanya untuk Nahdlatul Ulama saja, bukan hanya untuk Indonesia saja, bahkan bukan hanya untuk umat Islam saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Wallahu yuwaffiquna fima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.